Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Kita patut bersyukur, hari ini kita bisa berada di sini untuk memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semua karena penyertaan Tuhan dan pertolongan Tuhan kepada kita. Hari ini saya dan singers menggunakan kebaya untuk memperingati Hari Ibu tanggal 22 Desember nanti. Dan saya ucapkan kepada seluruh ibu di dunia, selamat Hari Ibu. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita, saya berikan waktu untuk bersaat teduh sejenak untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jemaat dipersilakan untuk berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita katakan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Saat kita menjalani hari-hari yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, terkadang kita merasa berat. Ada beberapa hari yang kita rasa berat. Serahkanlah semua kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Kita datang kepadanya, kita bawa hidup kita kepadanya, kita menerima anugerahnya, dan hidup kita akan diubahkan, hati kita akan diubahkan saat kita menerima anugerahnya.
terima kasih atas anugerah yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Atas pernyataan dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari ya Tuhan. Bapa, hari ini kami ingin memulai ibadah kami. Pimpin ibadah kami ya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan apabila ada yang menghalangi kami ya Tuhan, dosa-dosa ya Tuhan, dosa pikiran kami, dosa perbuatan kami, ampunilah ya Tuhan, kuduskan dan layakkan kami ya Tuhan. Dan apabila di antara kami ada yang ingin hatinya terasa berat ya Tuhan, berikan sukacita, berikan jalan terang dalam masalahnya ya Tuhan, supaya kami bisa fokus hanya untuk memuliakan Engkau, untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami tabiskan ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita akan muji Tuhan lagi. Dari Kemenangan Iman nomor 43, dengarlah malaikat nyanyi. Alkitab dari Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6. Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6, saya akan membaca ayat yang pertama, Jemaat dan Singer akan membaca ayat yang selanjutnya sampai ayat yang ke-6. Yesaya 9 pasal 1, Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6. Kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang Sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu. Seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut seorang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Puji Tuhan untuk pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah bagi orang yang membaca, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Kasih Allah tak berkesudahan dalam kehidupan kita. Selalu baru setiap harinya. Rahmatnya yang tak pernah berakhir seumur hidup. Dan dengan sukacita, marilah kita memuji Tuhan. Dengan sorak-sorai, marilah kita memuji Tuhan.
nama Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, hanya Engkau Allah yang hidup. Satu hal yang kurindu.
Baik jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita berdoa. Ya Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu atas kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hidup kami, bahkan minggu ini ya Tuhan, Engkau menyertai kami. Kami bersyukur pada hari ini, ada waktu baik kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Engkau memberkati kami ya Tuhan, menyertai, biarlah firman-Mu yang kami renungkan, menguatkan dan meneguhkan kami ya Tuhan, mengingatkan kami kembali akan Engkau dalam kehidupan ini. Kami serahkan waktu ini tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, mari kita membuka kembali ayat yang sudah dibaca untuk kita pada pagi hari ini. Saya akan membaca satu ayat untuk kita di dalam ayat yang ketiga. Yesaya pasal 9, saya akan membaca ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekelaman Median. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, dalam tahun ini, bahwa Gereja Kemah Injil Indonesia memberikan tema untuk kita dengar dan kita pelajari dan kita renungkan bersama sebagai tema umum dalam Natal ini, yaitu Yesus datang membawa pemulihan. Yesus datang membawa pemulihan. Nah, pada hari ini saudara kasih Tuhan, kita akan belajar bersama tentang nubuat Yesaya. Nubuat Nabi Yesaya tentang Yesus akan datang membawa pemulihan bagi bangsa Israel. Di dalam kehidupan Yesaya hidup di Yerusalem pada masa pemerintahan 4 raja. Waktu itu saudara kasih Tuhan, yaitu Raja Uzia, Raja Yotam dan Ahaz, dan Raja Hizkia. Saudara kasih Tuhan, bahwa Raja Uzia wafat pada tahun 740 sebelum Masehi dan Hizkia pada tahun 687 Masehi. Dan pada saat itu Yesaya melayani dan melaksanakan tugasnya dan di Yehuda setengah abad pada tahun itu di dalam sejarah Yehuda. Dan Yesaya adalah seorang nabi yang terpandang. Dia dikatakan seorang nabi yang terpandang dan juga sangat berpengaruh pada zaman itu dalam kepemimpinannya dan dalam melaksanakan tugasnya. Yesaya hidup sesamanya Yosia dan Mika, saudara kasih Tuhan. Ia bernubuat selama perluasan pengancaman yang ada di kerajaan Asyur dan keruntuhan terakhir Israel, yaitu bagian utara, saudara kasih Tuhan. Dan kemerosotan dan kemerosotan moral dan rohani yang terjadi di sana juga, yaitu di kerajaan Yehuda. Tetapi dalam melaksanakan tugas sebagai nabi, saudara kasih Tuhan, Yesaya memperingatkan Raja Yehuda, yaitu Ahaz, untuk tidak mengharapkan bantuan kepada Asyur melawan Israel dan Aram. Ia mengingatkan Raja Hizkia setelah kejatuhan Israel pada tahun 722 SM. Ya, agar jangan mengadakan persekutuan dengan orang asing, dengan bangsa asing, tetapi hanya bersandar penuh kepada Tuhan. Dia mengajak mereka untuk percaya dan mengandalkan Tuhan dalam kepemimpinan, dalam kehidupan mereka. Jadi saudara kasih Tuhan, dalam zaman itu bahwa bangsa Israel pada saat itu sangat jauh di hadapan Tuhan. Mereka tidak mengenal dan tidak ada nasihat dari imam-imam pada saat itu, tapi mereka jauh di hadapan Tuhan, saudara kasih Tuhan. Tetapi dalam kehidupan mereka, kekelaman mereka, dalam kehidupan mereka dalam masa ini, Yesaya bernubuat ada seorang yang akan datang, membawa pelepasan bagi mereka, membawa kebahagiaan dan sukacita dalam kehidupan mereka pada saat itu, saudara kasih Tuhan. Kita akan melihat isi nubuat Yesaya dalam kehidupannya, dalam bangsa Israel pada waktu itu, kepada orang-orang pada saat itu. Di dalam kehidupan bahwa Yesus akan datang membawa pemulihan. Di dalam Yesaya pasal 28 ayat 23 mengatakan, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan wilayah bangsa-bangsa lain. Nah, saudara kasih Tuhan, bahwa di dalam bagian ini dikatakan bahwa Yesaya berbicara tentang kedatangan seorang pelepas, seorang yang akan memberikan kelegaan bagi mereka, seorang yang akan memberikan mereka sukacita dalam kehidupan, dan juga memberikan dia
Allah akan menuntun mereka, seorang yang akan menuntun mereka dalam kehidupan sampai Tuhan menghendaki dalam kehidupan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat beberapa kebenaran tentang nubuat Yesaya ini. Yang pertama adalah di dalam ayat yang pertama, dalam pasal 9. Dikatakan bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Saudara kasih Tuhan, bagian ini menjelaskan kepada kita bahwa Yesaya bernubuat ada terang yang akan datang untuk menghilangkan gelap itu. Ada seorang yang akan datang menjadi terang, yaitu Yesus Kristus. Dia akan datang bahwa kesuraman itu akan lenyap. Mereka akan melihat titik terang dan pengharapan dalam kehidupan mereka. Ada cahaya yang datang untuk memberikan mereka senang dan sukacita dalam kehidupan. Karena masa itu mereka dalam kehidupan ketidaktahuan. Masa itu mereka dalam menyangkut kesusahan. Dan masa itu mereka telah dalam secara lahiriah mereka menderita. Dan mereka mau kemana-mana tidak sulit, saudara kasih Tuhan. Dan mereka tidak mendengar pengajaran dari imam. Dan mereka tidak bersekutu dengan Allah. Itulah kesuraman, kegelapan mereka alami pada saat itu. Tetapi Yesaya bernubuat, akan datang seorang yang memberi terang, yaitu Yesus Kristus, memberi pengharapan bagi mereka. Mereka akan hidup lepas dari semuanya. Nah, saudara kasih Tuhan, apa yang dikatakan itu? Karena dikatakan dalam ayat 1, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Inilah dia dalam kehidupan mereka, saudara kasih Tuhan. Mereka akan melihat terang yang besar, yaitu Yesus Kristus yang dinubuatkan saya. Dan yang kedua, di dalam ayat yang kedua mengatakan, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita pada waktu panen, seperti seorang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Yang kedua, nubuat Yesaya, kebenaran nubuat Yesaya adalah Yesus datang memberi sukacita besar bagi umatnya. Ia akan datang memberi sukacita yang besar bagi umatnya. Satu kegembiraan dan kebenaran mereka akan alami dalam kehidupan. Ada sorak-sorai. Dikatakan, ya Allah engkau akan menimbulkan banyak sorak-sorai dalam kehidupan mereka. Mengapa? Karena mereka telah dilepaskan. Mengapa? Karena mereka telah hidup dalam terang itu. Mengapa? Mereka telah melihat terang yang besar, yang ajaib itu dalam kehidupan mereka, saudara kasih Tuhan. Kalau kita membaca dalam ayat selanjutnya dan dalam Alkitab bagian lain di dalam King James, saudara kasih Tuhan di situ menyebutkan bahwa engkau telah menumbuhkan bangsa itu, yaitu bangsa Yahudi yang untuknya engkau disediakan belas kasihan. Dikatakan, meskipun bangsa itu telah berkurang karena penghakiman pedih yang datang, silih berganti, namun sekarang engkau mulai menumbuhkannya. Jumlah yang banyak, kalau mereka hidup tekun dalam Tuhan, maka akan ada sukacita, kedamaian mereka hadapi. Saudara kasih Tuhan, Allah yang membuat mereka akan bersukacita, Allah yang membuat mereka akan bersorak-sorai, Allah yang akan membuat mereka penuh dengan sukacita dalam kehidupan karena kedamaian dan terang mereka alami dalam kehidupan. Mereka tidak lagi hidup dalam kekelaman, mereka tidak lagi hidup dalam kegelapan, saudara kasih Tuhan. Inilah yang kita rayakan dalam perayaan Natal. Yesus datang membawa terang dalam kehidupan kita. Yesus datang membawa sukacita dalam kehidupan kita, kedamaian dalam kehidupan kita, saudara kasih Tuhan. Oleh karena itu, mari kita memandang kepada Kristus sebagai yang selalu memberi sukacita dalam kehidupan. Tantangan-tantangan hidup mereka hadapi, tapi Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Dan yang ketiga, apa yang kita bisa lihat dari nubuat Yesaya ini, saudara kasih Tuhan. Di dalam ayat yang ketiga dan keempat mengatakan, saudara kasih Tuhan, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya telah serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekelaman Midian. Sebab setiap sepatu yang tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Saudara yang kasih Tuhan dalam Yesus Kristus, bahwa yang ketiga ini bahwa ia akan membawa damai sejahtera dan pembebasan bagi umatnya. Inilah nubuat yang disampaikan oleh Yesaya bahwa akan datang yang membawa kedamaian, akan ada seorang datang membawa kesejahteraan, akan ada seorang datang untuk membawa pembebasan bagi mereka dalam kehidupan, saudara kasih Tuhan. Dikatakan bahwa kuk si penindas dan dengan
dikatakan akan dipatahkan. Dan mereka akan menjadi rasa ringan dalam kehidupan. Beban yang ada dalam pundak mereka, beban yang ada dalam bahu mereka, di atas bahu mereka akan dilepaskan. Mereka merasa ringan dan berjalan. Saudara kasih Tuhan. Dan ini menyangkut dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Pembebasan bagi kita dalam kehidupan kita. Dosa yang datang menghantui, dosa yang begitu berat, kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita datang pada Tuhan, Tuhan membebaskan. Masalah-masalah dalam kehidupan kita bersandar penuh kepada Tuhan. Tuhan akan memberi yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan Dia menyertai kita dalam menghadapi tantangan-tantangan itu. Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita patut bersyukur memiliki Allah yang hidup. Yang Allah sudah dari sejak dulu yang memberikan kekuatan dan penyertaan dalam kehidupan kita. Dan ini yang dialami juga bangsa Israel dalam kehidupan mereka, saudara. Bahwa mereka dalam kehidupan bangsa kegelapan, tapi Tuhan dijanjikan untuk datang membawa pembebasan bagi mereka, ya kehidupan. Dan nubuat ini terbukti dengan waktu pada Yesus mati di atas kayu salib dan memberi keselamatan dan kehidupan bagi kita. Pembebasan yang mereka hadapi adalah pembebasan dari kelegaan. Tuhan memberi kelegaan bagi mereka di dalam kita, bahwa telah dipatahkan seperti pada hari kekelaman Midian. Semua penindas, semua apa yang mereka alami, Tuhan beri yang terbaik dalam kehidupan mereka. Tuhan beri yang terbaik. Jadi saudara kasih Tuhan, nubuat Yesaya ini digenapi di dalam Injil, sehingga kita dalam kehidupan kita merayakan Yesus datang, membawa pelepasan keselamatan bagi kita. Dan yang keempat, saudara kasih Tuhan, di dalam ayat yang kelima, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesaya bernubuat bahwa Mesias akan datang membawa kedamaian dan menjadi raja bagi kita orang yang percaya kepadanya. Ini juga ada nubuat kepada bangsa Israel bahwa akan ada seorang yang akan lahir, seorang putra yang akan lahir, dan dia adalah seorang dikatakan raja, dan juga dikatakan damai sejahtera dalam kehidupan, memberi kepada orang yang percaya kepadanya, karena dia adalah disebut Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah saudara kasih Tuhan, dalam bagian ini kita melihat bahwa Yesaya mencatat 4 nama yang menandai tugas dari Yesus Kristus, tugas dari Mesias itu. Yang pertama dikatakan adalah penasihat ajaib. Penasihat ajaib adalah Mesias sendiri akan menjadi keajaiban dikurati dalam kehidupan ilahi yang ada di dalam dirinya, karena dia adalah Allah, dia adalah Tuhan, dan juga dia adalah juru selamat bagi kita semua. Yang akan menunjukkan sifat-sifat melalui perbuatannya, kelakuan, apa yang dia lakukan, apa yang dia laksanakan dalam kehidupan selama dalam dunia. Penasihat ajaib merupakan penjelmaan dalam kehidupan, di dalam hikmat sempurna yang diberikan kepadanya. Jadi saudara kasih Tuhan, sehingga semuanya itu terancang dalam kehidupan untuk keselamatan umat manusia. Jadi inilah penasihat ajaib, bahwa dikatakan penasihat ajaib, bahwa kita dapat melihat juga ada hikmat yang diberikan, ajaran-ajaran yang disampaikan kepada kita, untuk bagaimana kita hidup, bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Dan yang kedua, Allah yang perkasa. Allah yang perkasa di dalam seluruh kepenuhannya, kealahannya akan berdiam di dalam kehidupannya. Allah yang perkasa, menunjukkan keberaniannya, menunjukkan keberkasaan, kekuatan yang dia miliki, kemampuan dan kuasa yang ada pada dirinya. Saudara kasih Tuhan, kita melihat bahwa Yesus dapat melakukan apa saja dalam kehidupan selama dia melayani. Dan inilah yang dijanjikan juga, yang dinubuatkan oleh Yesaya kepada bangsa Israel pada waktu itu, bahwa Tuhan akan datang seorang yang perkasa, seorang yang pemberani, seorang yang kuat, dan dapat melakukan apa saja untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita patut bersyukur memiliki ini juga dalam kehidupan kita pada saat ini, karena Allah yang kita percaya adalah Allah yang perkasa. Dan yang keempat, saudara kasih Tuhan, yang ketiga, saudara kasih Tuhan, adalah Bapa yang kekal. Dikatakan Bapa yang kekal, menunjukkan bahwa dia melaksanakan sesuatu, dia bertindak terhadap manusia dengan kekekalannya, dari awal sampai akhir, dikatakan Alfa Omega, saudara kasih Tuhan.
Inilah yang dilaksanakan oleh Yesus, bahwa dia melakukannya dengan penuh kasih, belas kasihan kepada setiap orang yang percaya. Ia melindungi dan menyediakan kebutuhan-kebutuhan setiap anak-anaknya, yaitu Bapa yang kekal. Kalau kita membaca di dalam Mazmur 103 dan ayat 13, saudara kasih Tuhan, bahwa Tuhan menyediakan melakukan yang terbaik bagi setiap orang yang berseru dan mendatang kepadanya. Nah, saudara yang dikasihi Yesus Kristus, Tuhan yang kita percaya di dalam Yesus Kristus adalah Bapa yang kekal. Dia telah ada sebelum dunia dijadikan, dan dia ada bersama-sama dengan Allah juga dikatakan kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dan sampai 3, saudara kasih Tuhan, menjelaskan tentang kepribadi Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Dan ini telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Dan yang keempat, dia adalah Raja Damai. Raja Damai dikatakan. Pemerintahannya membawa kedamaian dengan Allah, manusia dengan Allah. Pemerintahannya akan memberikan yang terbaik bagi kita. Inilah Raja Damai, dia adalah pendamai dalam kehidupan kita. Dan saudara kasih Tuhan, ini juga terjadi pada saat sudah Yesus mati di atas salib. Dia mati di atas salib menyelesaikan semua pembatas-pembatas kita dengan Allah. Dosa kita diampuni, dosa kita dilunasi, dikatakan di sana. Dengan kata lain dikatakan sudah selesai. Seteru kita dengan Allah sudah selesai, maka kita hidup damai dengan Allah. Nah, inilah Raja Damai kita. Pemerintahannya membawa damai dengan manusia dengan Allah melalui pembebasan dosa dan kematian secara rohani, saudara kasih Tuhan. Dan akhirnya kita sebagai orang yang percaya memiliki kehidupan kekal itu, memiliki kedamaian itu dalam hati kita. Walaupun masih kita di dalam dunia ini banyak tantangan dan cobaan yang kita hadapi, tapi Tuhan beri yang terbaik dalam kehidupan kita dan menjanjikan kehidupan itu dalam kehidupan kita. Inilah 4 nama yang disampaikan oleh Yesaya dalam nubuatnya tentang pribadi Yesus Kristus yang akan datang, yang datang untuk memberikan terbaik dalam kehidupan kita. Dan dalam nubuatnya yang kelima, saudara kasih Tuhan, Ia akan memerintah umatnya untuk selama-lamanya. Di dalam ayat yang ke-6 mengatakan, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudara kasih Tuhan, kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Jadi Ia akan memerintah di dalam kerajaan sorga sampai selama-lamanya. Di dalam pernyataan nubuat ini mengenai penetapan pemerintahannya tidak dibedakan dari kedatangan yang pertama dan yang kedua, kelahirannya dan juga kedatangan yang kedua kali ke dalam dunia ini. Saudara kasih Tuhan, jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, marilah kita selalu berserah penuh kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita dan hidup bersandar penuh karena Allah yang kita percaya ini. Dan kalau kita telah dipanggil olehnya, kita akan bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan sorga dan hidup dalam pemerintahannya selama-lamanya. Sebagai kesimpulan untuk kita, saudara kasih Tuhan, dengan datangnya Yesus membawa pemulihan bagi kita, maka secara rohani kita telah didamaikan dengan Allah, kita telah dibebaskan dari dosa kita telah dibebaskan dari hukuman, kita telah memperoleh keselamatan, dan Dia telah memberikan kehidupan kekal bagi kita dan menjanjikan surga yang mulia dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, Dia memberikan kita penyertaan, Dia menolong kita, menyertai kita dalam kehidupan setiap saat, dan beri yang terbaik dalam kehidupan kita. Saudara kasih Tuhan, Dia menolong kita dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup kita, menjadi jalan keluar dalam kehidupan kita. Dan itulah pemulihan yang Yesus berikan, penderitaan yang kita alami, Tuhan beri yang terbaik dalam kehidupan kita. Ayat yang terakhir saya baca untuk kita, saudara kasih Tuhan. Di dalam Hosea pasal 14 ayat 5 dan 6 mengatakan, Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel,
maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Saudara kasih Tuhan, inilah juga yang disampaikan Hosea, bahwa Tuhan akan datang memberi pemulihan, kehidupan, dan sukacita, membawa berkat dalam kehidupan kita. Bagian kita sebagai orang percaya, hidup bersandar penuh kepadanya. Bagian Tuhan memberkati dan menolong kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menguatkan, meneguhkan kami ya Tuhan. Biarlah apa yang kami belajar pada saat ini Tuhan, memberi kami kekuatan dan dalam kehidupan kami, iman kami semakin bertumbuh. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih anugerah-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk segala berkat yang Kau berikan pada kami ya Tuhan. Segala berkat yang Kau izinkan kami punya dan bisa mencukupi segala kebutuhan kami. Kami di sini memberikan persembahan kepadamu ya Tuhan. Berkatilah tangan kami yang sudah memberi ataupun belum memberi. Dan juga persembahan ini bisa kami gunakan untuk pekerjaan-Mu. Dan juga berkatilah juga berikan hikmat kepada orang-orang yang mengolah dan menghitung persembahan ini nanti ya Tuhan. Supaya setiap persembahan kami, apapun yang kami berikan bisa berguna untuk perjalanan tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami, amin. Kita akan menyanyi pujian dari Kemenangan Iman nomor 194, Genap Hartaku Kuserahkan. Baik Bapak Ibu, kita akan berdoa dan merupakan doa syafaat. Sebelum kita berdoa, saya membaca untuk Bapak Ibu yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Yang pertama, Margareta, Darwin, Devrina, Natalia Gozali, Francina Castanya, Cordeni Krisdianus, Lucky, Franky, Kevin, Mariam Bila, Silo Agno Chris Noel, Selo Desember, Joshua Zebe Laeng, Marlen Kuning, Doriano Gabriel, Pendeta Deseventison Ngir, Devriano Gabriel,
Adael Juanda, Fidelon Makansi, Gio Christian Yandi Messi, Carol Fristionel, Gabriela Dengel, Densi Robin, Elso Andrew Nathaniel, Marianti, Nani Puspita, Mulang Imen, Vicky Renata. Untuk yang berulang tahun pernikahan, keluarga Ramli Yunus, Berta Banua, Iketut Rida, Betty Unya, Maurice Koleng, dan Ibu Yemima Yahya, Jiu Lahang, dan Ibu Ani Saul. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun kelahiran. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan sudah memelihara, menolong mereka dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Dan kami percaya Tuhan akan terus menolong mereka di dalam kehidupan mereka selanjutnya. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami tetap mendoakan para pejabat, orang-orang yang ada di dalam pemerintahan kami. Kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Berikanlah mereka hikmat, kemampuan dalam melaksanakan tugas ini ya Tuhan. Dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada di dalam bangsa dan negara kami. Demikian juga untuk Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Bulungan, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami berdoa untuk anggota jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, baik itu Sapukding, Feni Anggunawan, Ferry Markus, Agus, Daniel Yesaya, Petelen Lasa, Jan Janing, Pawing, Balulong, Sia Imang, Iring Tingai, Hermanwati, Surya, Bartolomius, Uring Ipuy, Anye Ingan, Bungan Lalo, Bungan Gu, Kasing Ingan, Saraparen, Irabaya, Robert Aing, Sulomerang, Pudau, Yunita, Devisung, Dewisyana, Pelusan, Amos Ding, Yohana Jalung, Peliben Ajang, Bilung, Lestari, Martiana Are, Yusuf Bahwan, Erni Selutan, Erna Asung Usat, Erden Uluk, Eliading, Bungan Tadan, Dorce Merang, Marlina Alung, Rudina Lilit. Kami tetap mengusung mereka ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami tetap memohon uluran tangan-Mu untuk terus menjamah dan pulihkan mereka. Biaya-biaya yang mereka butuhkan juga Tuhan memberkati, dan keluarga yang memelihara, merawat Tuhan juga memberkati. Kami berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami yang ada di rumah sakit, yang sedang di ruang isolasi, yang ada di karantina. Kami tetap mendoakan mereka, kiranya Tuhan pulihkan mereka terus ya Bapa, dan supaya mereka tetap dikuatkan, tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami berdoa untuk seluruh umat Kristiani yang ada di dunia ini, bahkan Gereja Kemah Injil Indonesia pada bulan ini sedang merayakan Natal. Kiranya Tuhan menolong, memberikan mereka atau memberikan kami semua sukacita yang sesungguhnya Tuhan. Pada tahun ini kami boleh merayakan Natal walaupun dalam situasi yang berbeda. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Kami berdoa untuk program-program yang ada di daerah penginjilan, secara khusus yang ada di Sumatera, Hong Kong, dan Taiwan. Juga berdoa untuk suku-suku yang belum terjangkau. Kami tetap mendoakan ya Bapa. Ini merupakan tugas dan tanggung jawab semua kami. Oleh sebab itu kiranya Tuhan menolong hamba-hamba-Mu yang sedang terjun langsung di dalam pelayanan ini. Berilah mereka kuasa untuk melayani ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami terus mendoakan pembangunan gereja yang ada di Jalan Sengkawit, dan juga berdoa untuk rencana pembangunan gedung pembinaan anak dan pelunasan pembelian tanah yang ada di Jalan MT Haryono. Tuhan akan mencukupi, Tuhan yang akan menolong sehingga boleh selesai dengan baik, dan nama Tuhan kami muliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Hamba berdoa untuk seluruh anggota jemaat Tuhan pada satu minggu ke depan ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam pekerjaan, di dalam usaha masing-masing. Baik anak-anak kami yang sedang bertumbuh, yang sedang kuliah, yang sedang belajar, yang sedang bekerja, kiranya Tuhan terus menaungi, melindungi mereka ya Bapa. Dari anak kecil sampai usia lanjut Tuhan memberkati kami. Biarlah kami
diberikan hati yang tenang, hati yang teduh, cara khusus untuk merayakan Natal pada tahun ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang Tuhan telah berikan buat kami. Kami boleh menjalani hidup ini adalah karena anugerah pertolongan Tuhan. Karena kami tahu bahwa Allah yang kami sembah adalah menjadi jaminan kehidupan kekal bagi kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami persembahkan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Besok kita akan kembali ke dalam rutinitas kita masing-masing. Mungkin dalam kita menjalani kehidupan ini, kita akan merasa ada masalah berat, ada ujian-ujian. Yakinlah Bapak Ibu Saudara, karena roh Tuhan yang hidup mengalir dalam kehidupan kita, membuat jiwa kita tenang dan kita pasti di dalam naungannya. Dan kita akan menyerahkan seluruh kehidupan kita kepadanya. Dan yang pasti, hidup kita dipulihkan karena anugerahnya.
Kita berdoa. Ya Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam persekutuan kami dari awal hingga dapat berakhir dengan baik ya Tuhan. Biarlah apa yang telah kami lakukan dalam ibadah kami ya Tuhan, untuk kemuliaan dan keagungan nama Tuhan, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu, berdoa dan mendengarkan firman Tuhan, bahkan memberi yang terbaik untuk Tuhan dalam persembahan kami. Semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu di surga, dan kami boleh berberkat di dalamnya. Bapa di surga, kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah berkat-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang minggu dan kehidupan kami. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Dan jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, arahkanlah hati kepada Kristus dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa kita, anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus, dan penyertaan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita sekarang sampai Dia akan menjemput kita sebagai saleh-salehnya masuk surga yang mulia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Puji Allah pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk bersatu teduh sejenak. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Shalom.